Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa kembali di pertemuan minggu ketiga. Pada minggu ketiga, saya akan memberikan materi tentang pewarisan anak luar kawin. Nah, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak luar kawin ini ada 3 macam. Yang pertama adalah anak yang dilahirkan akibat hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang kedua-duanya di luar ikatan perkawinan yang disebut dengan anak alami atau naturlikin. Artinya, anak tersebut adalah anak yang tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu. Anak tersebut ini bisa diakui. Yang kedua, anak yang dilahirkan akibat hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang salah satunya atau kedua-duanya terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Anak ini disebut dengan anak zina atau oversleep kinderen, dan anak ini tidak dapat diakui. Kemudian yang ketiga, anak yang lahir akibat hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di mana satu sama lainnya menurut ketentuan undang-undang dilarang kawin. Anak ini disebut dengan anak sumbang atau inbloedschild geteld kinderen. Anak ini tidak dapat diakui kecuali jika kedua orang tua mereka mendapat dispensasi untuk kawin dari presiden. Nah, yang dimaksud dengan anak di luar kawin diakui, maksudnya adalah anak tersebut diakui oleh bapaknya, oleh ayahnya. Jadi apabila anak tersebut lahir tanpa ikatan perkawinan, maka anak tersebut langsung menjadi anak ibunya. Supaya dia mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya, maka harus ada pengakuan dari ayahnya. Caranya adalah harus dengan gugatan dari pihak ibu bahwa anak yang dilahirkannya adalah anak si laki-laki tersebut. Nah, apabila dia diakui oleh bapaknya, maka anak tersebut akan dapat menarik garis keturunan dari bapaknya dan dari ibunya. Akibatnya juga adalah anak tersebut mendapatkan warisan dari bapaknya dan dari ibunya. Nah, pembagian warisan anak di luar kawin, ini diatur di dalam Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, anak luar kawin. Pengakuan terhadap anak luar kawin hanya bersifat personenlik. Personenlik artinya bahwa dengan pengakuan tersebut timbul hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah atau ibu yang mengakuinya. Kemudian pengakuan tersebut dilakukan dengan cara-cara menurut pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalam akta kelahiran si anak. Artinya apabila anak tersebut telah diakui, maka di dalam akta kelahiran si anak tersebut dicantumkan bahwa anak tersebut adalah anak luar kawin yang diakui oleh bapaknya. Kemudian, jika pengakuan tersebut dilakukan sepanjang perkawinan, maka menurut ketentuan dari pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus tidak boleh merugikan istri atau suami dari anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dahulu. Ini artinya bahwa ada perbedaan bagian antara warisan anak sah dengan anak luar kawin yang diakui. Ini kita lihat bagian anak luar kawin. Ini pewarisan anak luar kawin yang diakui apabila dia mewaris bersama-sama dengan golongan ke-1. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa anak luar kawin yang diakui mewaris bersama-sama golongan ke-1, maka bagiannya adalah 1/3 dari bagiannya jika ia mewaris sebagai
ahli waris ab intestato. Nah, jadi artinya bahwa ahli waris anak luar kawin ini tidak akan sama bagiannya dengan anak sah. Jadi kita misalkan dulu di sini. Misalnya, jadi ini si pewaris meninggal, ini pewaris. Ini pewaris ini adalah ini istri. Ini istri meninggal dunia, meninggalkan ini anak sah. Anak sahnya ada A dan B. Jadi ini adalah garis perkawinan yang bergaris lurus, yang menghubungkan garis lurus ini adalah garis perkawinan. Kemudian yang garis lurus ke bawah ini adalah garis keturunan. Kemudian ada garis lurus ke samping ini yang titik-titik putus-putus. Ini adalah garis perkawinan yang tidak sah. Jadi hubungan gelap, hubungan perkawinan yang tidak sah. Nah, akibat dari hubungan gelap ini maka lahir anak di luar kawin. Anaknya juga tidak sah, anak di luar kawin. Nah, ini dikatakan tadi bahwa bagian anak luar kawin apabila dia mewaris bersama-sama golongan ke-1. Golongan ke-1 ini adalah A dan B, ini adalah anak sah, ya. A dan B ini adalah anak sah. Sementara C ini adalah anak luar kawin yang diakui. Ini tandanya anak luar kawin, yaitu dia dilahirkan putus-putus seperti ini anak luar kawin. Maka bagiannya adalah anak luar kawin yang diakui C dan anak kandung adalah AB, bagian masing-masing. Ini dia harus dimisalkan dulu. Bagian C ini kalau dia sebagai anak sah, jadi bagian C kalau dia dianggap sebagai anak sah, maka bagian masing-masing adalah dibagi rata. Sepertiga. Jadi dibagi 3 karena ahli warisnya adalah 3. Tetapi karena dia bukan anak sah, melainkan anak luar kawin dia yang diakui, maka bagiannya adalah 1/3 dari bagian dia kalau dia sebagai anak sah. Maka bagian anak luar kawin ini hanya 1/3 dari bagiannya kalau dia berstatus sebagai anak sah. Maka bagian anak luar kawin itu hanya 1/9. Jadi intinya bahwa anak luar kawin itu bagiannya hanya 1/3 dari bagian anak sah. Hanya 1/3 dari bagian anak sah. Selanjutnya, yang berikutnya adalah anak luar kawin yang diakui apabila mewaris bersama-sama golongan kedua. Anak luar kawin mewaris bersama-sama golongan kedua. Nah, bagiannya adalah setengah. Jadi bagian anak luar kawin ini anak luar kawin. Anak luar kawin, ini anak luar kawin. Ini pewaris yang ada dalam kuburan. Nah, dia mewaris bersama-sama golongan kedua. Golongan kedua, minggu yang lalu sudah saya jelaskan. Golongan kedua itu adalah ayah dan ibu beserta saudara. A, B ini ayah dan ibu. C dan D ini adalah saudara. Nah, bagiannya anak luar kawin yang diakui adalah setengah. Baik dia sendirian maupun ada saudaranya. Baik sendiri atau ada saudaranya. Maka setengah bagian sisanya adalah untuk golongan kedua. Nah, kita lihat di sini. Nah, ahli waris golongan kedua, kita lihat adalah ibu A dan B. Ayah dan ibu A dan B. Saudara C dan D. Anak luar kawin yang diakui adalah E dan F. Bagian masing-masing. Jadi misalkan harta warisannya adalah 180 juta. 180 juta. Yes. Kemudian bagian anak luar kawin yang diakui E dan F setengahnya. Jadi setengah dari 180 juta yaitu 90 juta. Karena anak luar kawin ini berdua maka langsung dibagi 2. Masing-masing anak luar kawin mendapatkan 45 juta. Sementara rumus untuk
golongan kedua, rumus untuk golongan kedua, ayah dan ibu masing-masing mendapatkan 1/4 karena si meninggal dunia meninggalkan lebih dari 2 orang saudara. Ya, meninggalkan 2 saudara atau lebih. Maka ayah dan ibu masing-masing 1/4. Jadi A ini ibu 1/4 dari 90 tadi adalah harta dibagi 2. Setengah untuk anak luar kawin diakui, setengah lagi untuk ahli waris golongan kedua. Jadi untuk A 1/4 dari 90 juta, maka mendapatkan 22,5 juta. B juga 1/4 dari 90 juta mendapatkan 22,5 juta. Kalau dijumlahkan untuk ayah dan ibu ini adalah 45 juta. Sementara harta warisan untuk golongan kedua tadi 90 juta. Jadi untuk para saudara C dan D ini sisanya 90 juta dikurangi 45 juta untuk ayah dan ibu, tinggal 45 juta. Karena saudara itu ada 2 orang C dan D, maka langsung dibagi 2. Maka masing-masing adalah mendapatkan 22,5 juta. Itu untuk golongan kedua. Selanjutnya kita lihat ahli waris golongan ketiga. Ahli waris anak luar kawin yang diakui apabila mewaris bersama-sama golongan ketiga. Ingat pada minggu yang lalu saya sudah jelaskan bahwa siapakah golongan ketiga? Golongan ketiga itu adalah kakek dan nenek, baik dari garis ayah maupun dari garis ibu. Nah, kita lihat di sini. Jadi bagian anak luar kawin yang diakui mewaris bersama-sama golongan ketiga, maka bagiannya setengah bagian sisanya untuk golongan ketiga, baik dari garis ayah maupun dari garis ibu. Nah, kita lihat di sini. Ini pewaris. Pewaris meninggalkan warisan. Anak luar kawin yang diakui ada 2 orang. Anak luar kawin yang diakui ini ada 2 orang. Langsung dia mendapatkan setengah. Setengah sisanya adalah untuk ahli waris golongan ketiga. Ahli waris golongan ketiga ini adalah kakek dan nenek dari garis ayah dan kakek dan nenek dari garis ibu. Karena kakek dan nenek ini ada 2 garis ayah dan garis ibu, maka kakek dan nenek ini dibagi 2 lagi. Nah, jadi setengah sisanya tadi dibagi 2, masing-masing kakek dan nenek dari garis ayah 1/4 dan kakek dan nenek dari garis ibu juga 1/4. Nah, karena dari garis ayah ini ada dua orang kakek dan nenek, maka 1/4 ini lagi dibagi 2 lagi. Untuk kakek 1/8, untuk nenek 1/8. Demikian juga untuk garis ayah. Selanjutnya, anak luar kawin mewaris bersama-sama golongan keempat. Golongan keempat ini adalah keluarga saudara dalam garis ke samping. Keluarga saudara dalam garis ke samping sampai derajat ke-6. Ingat minggu yang lalu sudah saya jelaskan bahwa keluarga saudara dalam garis ke samping dimulai dari garis ke samping dari ayah atau ibu. Dari ayah atau ibu. Nah, kita lihat di sini pewarisnya adalah G. Ini pewaris. G meninggalkan anak luar kawin yang diakui. Mewaris bersama-sama dengan golongan keempat. Golongan keempat itu adalah keluarga saudara dalam garis ke samping. Nah, kebetulan yang di sini adalah ke samping dari garis ibu, yaitu paman. Paman meninggal, maka digantikan oleh anaknya paman. Hubungan antara pewaris dengan pamannya ini adalah hubungan 3 tingkat. Karena paman tidak ada, digantikan oleh anak paman. Hubungan 4 tingkat. Karena anak paman tidak ada, digantikan oleh cucunya paman. Cucunya paman ini adalah golongan 5 tingkat. Karena cucunya paman tidak ada, maka digantikan oleh cicit paman, yaitu derajat ke-6. Nah, ini yang dimaksud dengan golongan keempat. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Nanti bisa melalui email atau melalui WhatsApp. Nanti akan saya bahas tersendiri atau
nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.